Assalamualaikum sahabat kampus semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat dan selalu bersemangat. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Ta'ala dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Jumpa lagi di video pembelajaran pengantar hukum Indonesia. Mata kuliah ini didesain untuk sahabat kampus semua agar bisa memahami tata hukum di Indonesia. Dan kali ini kita akan mengkaji tentang hukum tata negara. Terdapat beberapa definisi hukum tata negara menurut para ahli sebagaimana yang dapat kita jumpai di dalam textbook. Dimulai dari pendapat Van der Poot, Van Vollenhoven, Van Apeldoorn, Logman, MacIver, termasuk pendapat Miriam Budiarjo dan Kusmadi Pujosuboyo. Kesemuanya bermuara pada suatu kesepakatan definisi bahwa hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Kita masuk ke sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Sejarah ketatanegaraan negara kita dapat dideskripsikan sebagai berikut. Dimulai dari kelahiran NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945. Melalui proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi tadi bermakna bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia telah lahir. Kemudian ia juga bermakna bahwa puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan yang dibangun sejak tanggal 20 Mei tahun 1908 telah tercapai, sekaligus titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Sebelum proklamasi, yakni pada tanggal 29 April 1945, pemerintah militer Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Shōo Sakai, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, dan sidang keduanya pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli. Pada fase ini, BPUPKI membentuk panitia kecil yang lebih dikenal dengan Panitia 9. Dia terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno, Cokro Suyoso, Abdul Qahar Muzakkar, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Tanggal 22 Juni tahun 1945, BPUPKI berhasil menyusun naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tanggal 16 Juli tahun 1945, BPUPKI dibubarkan setelah mereka selesai menyusun naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Tanggal 9 Agustus tahun 1945, Dokuritsu Junbi Inkai dibentuk. Ia adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI ini beranggotakan 27 orang dan dipimpin oleh Soekarno-Hatta dengan nama Komite Nasional. Tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Ditunggal Soekarno dan Hatta. PPKI menyaksikan proses pembacaan proklamasi tersebut. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang dan menetapkan beberapa hal, yaitu menetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia, menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta Komite Nasional ditetapkan sebagai pembantu pekerjaan Presiden. Kemudian tanggal 19 Agustus 1945, PPKI bersidang lagi dan menetapkan pembentukan 12 departemen pemerintahan yang membagi wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, yang tiap provinsinya dibagi ke dalam keresidenan-keresidenan. Setelah itu sempurnalah syarat berdirinya negara. Ada wilayahnya, ada penduduknya, ada pemerintahan yang berdaulat, dan ada pula pengakuan internasional. Beberapa poin penting berkenaan dengan kemerdekaan Indonesia ialah: yang pertama, rakyat negara Indonesia, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tanah air Indonesia yang dahulu bernama Hindia Belanda. Yang ketiga, pemerintah negara Indonesia ada semenjak terpilihnya presiden dan wakil presidennya. Yang keempat, tujuan negara adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dan yang kelima, bentuk negara Indonesia, yaitu negara kesatuan. Kemudian tanggal 28 September tahun 1950,
Indonesia resmi menjadi anggota PBB, yaitu negara yang ke-60. Itu sejarahnya, dan sekarang kita akan lanjutkan tentang tata negaranya. Berdasarkan lingkupnya, hukum tata negara merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur negara dan membahas organisasinya, membahas hubungan antar alat kelengkapannya, membahas kedudukan warga negara, dan hak-hak asasinya. Organisasi yang dimaksud adalah bentuk kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam organisasi terdapat pembagian kerja, dan bagian-bagiannya itu memiliki ikatan dengan keseluruhannya. Di dalam organisasi ditentukan bagaimana bentuk negara dan bagaimana pula bentuk pemerintahan yang diinginkan, serta pembagian wilayah negara menurut tingkatannya. Sedangkan hubungan antar alat kelengkapan negara, sebagaimana yang dimaksud dalam definisi tadi, yakni hubungannya dalam garis vertikal antara pusat dan daerah, pemerintahan pusat dengan perintah daerah, dan horizontal, hubungan kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, pelaksana undang-undang, pembuat undang-undang, dan pengawas jalannya undang-undang. Oke, sekarang kita masuk ke poin C, warga negara dan hak-hak asasinya. Terdapat dua asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu jus soli dan jus sanguinis. Jus soli adalah suatu asas yang menentukan kewarganegaraan menurut tempat kelahiran, sedangkan jus sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan pada pertalian keturunannya. Atas dasar asas ini, muncullah dua status. Ada apatrid, kehilangan kewarganegaraan, ataupun bipatrid, kewarganegaraan ganda. Jadi seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan dengan melihat dua asas ini, bahkan bisa mendapatkan dua kewarganegaraan dengan menerapkan dua asas ini. Yang ingin tanya nanti silakan tulis di komentar. Ya. Selain itu ditetapkan pula stelsel aktif dan stelsel pasif. Menurut stelsel aktif, seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu, seperti permohonan secara aktif untuk menjadi warga negara. Sedangkan stelsel pasif menentukan bahwa seseorang secara otomatis dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu. Ini lebih lengkap akan dikaji dalam hukum internasional tentang asas-asas ini. Nah, warga negara menjadi unsur penting untuk berdirinya suatu negara. Oleh sebab itu, di dalam hukum tata negara, seseorang yang menjadi warga negara memiliki wewenang dan kewajiban, serta perlindungan terhadap hak asasinya. Hak asasi manusia dirumuskan secara internasional sejak lahirnya Deklarasi HAM, tanggal 10 Desember tahun 1948. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri, yang hasil amandemen, hak asasi manusia itu diatur di dalam pasal 28A hingga 28J. Adapun mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam pasal 26 hingga pasal 28. Silakan sahabat kampus pelajari pasal-pasal yang disinggung dalam slide ini untuk lebih memperdalam pengetahuannya. Kemudian poin D, sumber hukum tata negara Indonesia. Apa saja sih sumber hukum tata negara? Sumber hukum tata negara Indonesia ada dua. Ada sumber material dan ada sumber formil. Sumber materialnya adalah Pancasila, sedangkan sumber formilnya adalah peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan pelaksana seperti peraturan menteri dan perda. Adapun unsur-unsur negara Indonesia, Indonesia sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara. Indonesia memiliki wilayah, Indonesia memiliki penduduk, memiliki pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari dunia internasional. Kemudian poin E, sistem pemerintahan negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasannya adalah poin 1, Indonesia adalah negara yang berdasarkan tata hukum atau Rechtsstaat. Kemudian sistem pemerintahannya konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kemudian penjelasan yang berikutnya, kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan rakyat. Dan yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis. Kemudian yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen. Dan Kementerian Negara pun juga tidak bertanggung jawab kepada DPR, karena Kementerian Negara adalah pembantu presiden. Dan yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Ini adalah 7 kunci pokok pemerintahan negara Republik Indonesia. Kemudian poin F, masih dalam kajian hukum tata negara terkait otonomi daerah.
Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah, yaitu pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi lagi ke dalam bentuk daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom atau bersifat administratif yang kesemuanya diatur menurut undang-undang. Berdasarkan hal di atas, maka asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan dilaksanakan secara bersama-sama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagaimana diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Berikut 3 asas yang dimaksud. Asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah wewenang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI. Pelaksanaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya, sehingga prakarsanya diserahkan kepada daerah, baik menyangkut pembentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaan. Nah, terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menimbulkan perubahan pengertian desentralisasi, sebagaimana yang dipahami di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Penyerahan urusan menjadi penyerahan wewenang. Kemudian berikutnya ada asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui pejabat-pejabatnya dan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Adapun asas tugas perbantuan adalah menyangkut kekuasaan pemerintahan pusat mengenai penentuan kebijakan, perencanaan, dan pemberdayaan yang tetap berada di tangan pemerintah pusat, namun pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, apakah otonomi daerah sama dengan otonomi sistem federal? Otonomi daerah berbeda dengan otonomi sistem federal. Dalam negara kesatuan, otonomi merupakan hak kewenangan pemerintah pusat yang sebagiannya didelegasikan kepada daerah yang kemudian disebut desentralisasi. Negara kesatuan dengan otonomi yang diperluas tetap tunduk pada kerangka negara kesatuan, terutama dalam hal-hal yang masih berhubungan dengan kewenangan pemerintahan pusat. Misalnya dalam bidang hukum, daerah tidak bisa merumuskan hukumnya sendiri. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak boleh menentang peraturan perundangan yang lebih tinggi di tingkat pusat. Dalam sistem pemerintahan federal, misalnya Amerika Serikat, itu kedaulatan negara dibagi menjadi 2, yakni kedaulatan keluar dan kedaulatan ke dalam. Kedaulatan keluar diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusatnya, sedangkan kedaulatan ke dalam diserahkan kepada negara bagian. Jadi jangan heran kalau di setiap negara bagian punya peraturan yang berbeda-beda. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan pada pertemuan ini, atau pada video yang ketiga. Kesimpulan ini adalah, yang pertama, hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Kesimpulan yang kedua, Indonesia menganut asas ius soli dengan sel-sel pasif dalam penentuan status kewarganegaraan penduduknya. Orang yang terlahir Indonesia otomatis menjadi warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, Pancasila merupakan sumber material hukum tata negara, sedangkan sumber formilnya adalah hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Kesimpulan yang keempat, eksistensi wilayah penduduk pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan internasional membuat Indonesia diakui sebagai sebuah negara. Dan yang kelima, otonomi daerah ditetapkan dengan berasaskan kepada desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas perbantuan. Lebih lengkap, silakan sahabat pelajari kembali videonya, pelajari kembali PDF yang saya akan bagikan. Baik, sampai di sini saja video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, mencerahkan, dan memberikan pemahaman yang baik untuk kita semuanya. Atas keterbatasannya, saya mohon maaf. Insya Allah kita akan berjumpa pada kesempatan video yang lainnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.